Firman Tuhan yang berjudul Yesuslah Terang Dunia. Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Jadi sudah jelas dikatakan bahwa Yesus adalah terang dunia, maka kita pun menteladani sumber terang itu. Mengapa kita membutuhkan terang? Karena seyogianya kita sebagai manusia banyak mengalami kebingungan, sulit membedakan mana yang benar dan salah. Sangat sulit membedakan mana yang fakta, mana yang hoax. Ketakutan, merasa cemas akan masa depan, dan pandangan orang lain. Tersesat, hidup tanpa tujuan yang jelas, hanya ikut-ikutan teman. Sementara kita berjalan dalam terang, ada kejelasan, memiliki moral pasti melalui firman Tuhan. Kedamaian, merasa aman karena tahu Tuhan memegang kendali. Maka tujuannya mengetahui bahwa setiap tujuan, mengetahui bahwa setiap langkah memiliki makna dan tugas yang benar. Jadi terang bukan hanya agar kita bisa melihat, terang berfungsi agar kita tahu kemana harus melangkah.
Jadi itulah mengapa kita membutuhkan terang itu dalam hidup kita. Jelas sekali bahwa Yesus adalah terang dunia. Dalam konsep ini menyatakan bahwa hanya Allah jalan kebenaran. Dia terang dunia, penuh kasih, pribadi yang kudus. Semua karakter ini bermuara pada satu panggilan tanggung jawab untuk memeliharanya. Maka Tuhanlah jalan kebenaran. Kita harus yakinkan bahwa firman ini benar-benar iya dan amin. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di luar itu adalah kebinasaan. Ini perlu kita pahami. Di dunia yang penuh dengan berita palsu atau hoax, standar ganda, dan kebingungan, terang Tuhan bertindak sebagai kompas absolut. Terang itu tidak pernah menipu, mengikutinya jalan yang benar. Kita memilih integritas bahkan ketika tidak ada orang yang melihatnya. Jadi jelas sekali Tuhanlah jalan kebenaran bagi kita. Bahwa Tuhan itu adalah terang. Ternyata tidak dirancangkan untuk disembunyikan di dalam ruang tertutup. Jadi berbicara terang itu ada di atas sehingga mampu menerangi yang gelap. Menyingkapkan bahwa terang Tuhan mengekspos hal-hal yang salah dan menyembuhkan luka yang disembunyikan dalam kegelapan. Terang Tuhan itu menghangatkan. Di dunia yang seringkali merasa dingin dan egois, terang Tuhan membawa kehangatan dan pengharapan bagi semua orang tanpa terkecuali. Di sini poin yang ketiga adalah Tuhan penuh kasih. Terang Tuhan bukanlah tanpa sorot yang mengintimidasi untuk mencari-cari kesalahan kita. Terangnya seperti api unggun yang ada di tengah malam yang dingin. Ia mengundang kita mendekat, memberikan kenyamanan dan menyatukan kita dalam kasih-Nya, menerima kita apa adanya, namun terlalu peduli untuk membiarkan tetap kita bersama dengan Dia. Jadi jelas sekali Tuhan itu penuh kasih, tidak menghakimi. Mari kita belajar sungguh-sungguh pada pribadi yang penuh kasih ini. Yang keempat adalah Tuhan pribadi yang kudus. Kudus berarti dipisahkan, sama seperti seberkas cahaya murni tidak dapat bercampur dengan kegelapan. Tuhan sama sekali tidak memiliki bayangan atau kecacatan, bahkan kejahatan pun tidak ada. Kekudusannya mengundang kita untuk hidup bersih, menjauhkan hal-hal yang merusak pikiran dan tubuh kita. Maka di sini katakan kita bukanlah sumber terang, kita adalah cerminan. Tugas kita bukanlah mencoba bersinar dengan kekuatan sendiri, melainkan memantulkan terang Kristus ke sudut-sudut sekolah, keluarga, lingkungan di mana ada kegelapan. Jadi mari kita bertanggung jawab seperti mencontohkan sebuah tanaman ada di tangan kita. Karena kita telah menerima kebenaran, kasih, dan kekudusan, kita diberi sebuah mandat besar menjadi pemelihara karakter. Terang itu aktif. Ia menuntut kita untuk mengambil tanggung jawab atas dunia di sekitar kita, bukan sekedar menjadi penonton yang pasif. Maka dengan itu saudaraku, mari kita bertanggung jawab untuk firman ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.